Di Elektria kali ini saya dapat kesempatan untuk mencoba bagaimana sensasi dan kenyamanan performa dari mobil paling mewah dari kelima mobil yang kita tes pada kali ini, yaitu Mercedes-Benz EQS 450 Plus dan variannya AMG Line. Ya, ini adalah varian yang paling tinggi, jadi seluruh spesifikasi dan fitur-fiturnya adalah yang terlengkap dan tertinggi dari seluruh line up mobil listrik Mercedes-Benz yang ada di Indonesia. Kemudian begitu juga dengan kapasitas baterainya, karena dia sampai 107,8 kWh, jadi dia juga punya jarak tempuh paling jauh di antara 5 mobil yang kami tes secara bersamaan kali ini. Menurut klaim pabrikan, EQS ini bisa menempuh perjalanan sekali full charge sejauh 770 km. Waktu kita mau start tadi sendiri dari PLN Gambir, saya nggak charge baterainya sampai penuh, cuma sampai sekitar 90%. Jadi di indikator jarak tempuh yang tersedia itu sekitar 650 km. Kita bicara sedikit soal desain dari Mercedes-Benz EQS. Dari luar, memang mobil ini tampak sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan model sedan konvensionalnya Mercedes-Benz, apalagi kalau yang head-to-head dengan satu kelasnya sama EQS adalah S-Class. Bentuknya benar-benar bulat, hampir nggak ada lekukan atau tekukan patah di bagian eksteriornya. Makanya mobil ini punya format bodi ala-ala 4-door coupe. Makanya pintunya itu jendelanya frameless, kemudian garis atap di belakang mungkin agak sempit untuk penumpang di kursi belakang, dan efek negatif lainnya juga visibilitas ke arah belakang juga terbatas kalau kita lihat dari spion, karena bidang kaca belakangnya itu lebih kecil mengikuti lekukan bodi di bagian atapnya. Tapi walaupun ada beberapa kekurangan yang terpengaruh dari sisi desain, mobil ini tetap bisa menawarkan pengalaman berkendara yang sangat nyaman, khas sebuah sedan premium. Paling utama adalah yang terasa dari karakter suspensinya waktu kita lewat jalan tol layang MBZ tadi, yang memang terkenal dengan konturnya yang kurang nyaman. Tetap mobil ini ada guncangannya terasa, tapi redaman dari suspensinya bisa terasa sangat nyaman, sehingga membuat kekedapan kabinnya tidak terganggu banyak. Dan walaupun mobil ini punya jendela yang frameless, tetap kekedapan kabinnya bisa diacungi jempol. Kemudian untuk performanya, walaupun mobil ini punya tenaga yang besar, 333 horsepower, dan torsinya juga sampai 565 Nm, engineering dari powertrain Mercedes-Benz EQS 450 Plus ini memberikan rasa atau performa yang mature. Karena walaupun torsinya gede, dia bisa memberikan delivery yang cukup halus, linear, nggak ada terasa seperti sensasi yang terlalu menjambak sampai narik kepala ke belakang. Setirnya juga presisi, enteng, dan satu kelebihan dari Mercedes-Benz EQS adalah walaupun mobil ini punya dimensi yang sangat panjang dan lebar, tetap terasa cukup praktis untuk diajak bermanuver di jalanan atau belokan yang patah. Didukung dengan sistem 4-wheel steering, jadi roda belakang bisa berputar sampai beberapa derajat untuk memperkecil radius putar dari mobil ini. Kemudian kalau kita bicara soal fitur, tentunya EQS 450 Plus AMG Line ini dilengkapi oleh segudang fitur-fitur canggih, terutama dari soal ADAS, Intelligent atau Active Cruise Control ada, kemudian Lane Change Assist ada, blind spot warning ada. Pokoknya apapun fitur ADAS yang ada di mobil-mobil zaman sekarang udah ada juga di EQS 450 Plus ini. Kemudian kalau bicara soal kenyamanan, fitur-fiturnya bisa Anda lihat sendiri. Di joknya untuk pengemudi saja udah tersedia tambahan bantal di bagian headrest. Nggak cuma di kursi pengemudi, di kursi penumpang depan juga ada, dan di kursi belakang ada juga tambahan bantal untuk menambah kenyamanan selama berkendara atau jadi penumpang saat perjalanan jauh. Dan di penumpang belakang juga tersedia armrest yang kalau dibuka itu ada tablet yang fungsinya untuk mengakses beberapa fitur dan fungsi dari sistem infotainment yang bisa kita akses juga di depan ini melalui hyperscreen. Jadi di dashboard depan ini dipenuhi oleh layar. Bukan cuma di bagian tengah, layar berdimensi 12,3 inci. Di bagian pengemudi tentunya juga sudah layar digital sama seperti Mercedes belakangan ini dari beberapa tahun ke belakang. Dan di bagian penumpang juga ada layar sendiri yang bisa diotak-atik dan diubah-ubah tampilannya sesuai keinginan penumpang. Jadi sebagai mobil listrik mewah, Mercedes-Benz EQS 450 Plus ini benar-benar memanjakan bukan hanya untuk pengemudi, tapi juga untuk seluruh penumpang yang ada di mobil ini. Makanya nggak heran kalau mobil ini punya
harga jual yang terbilang mahal sampai 3,5 miliar rupiah off the road. Nah itu dia ulasan saya untuk Mercedes-Benz EQS 450 Plus AMG Line yang bukan hanya mobil dengan jarak tempuh terjauh di Electria kali ini, juga menjadi mobil yang harganya paling mahal, paling mewah juga. Kemudian habis ini kami akan berkumpul lagi untuk membahas bagaimana experience dari masing-masing mobil yang udah kami coba, kemudian menyimpulkan dan membandingkan beberapa data yang kami hasilkan dari pengujian Electria kali ini. Dan ini adalah video penutup dari Electria karya Auto Media Group. Kami membahas 5 mobil listrik secara langsung dari lintas merek. Dan di video kali ini kita akan menjabarkan soal konsumsi daya listrik ya. Kita perjalanan dari Gambir sampai ke Lembang dengan total jarak sekitar 150 kilometeran ya. Tadi ngecas di Gambir dan kita akan membahas berapa sih kira-kira uang yang dikeluarkan untuk sampai ke Lembang ini. Oke, dimulai dari Toyota BZ4X dengan kapasitas baterai di 71,4 kWh ya. Jadi dari Gambir sampai ke sini berkendara sejauh 150 km, daya yang tersisa itu 51%, jadi kepakai sekitar 49%. Nah, hitung-hitungannya berarti 49% ini dikalikan dengan biaya per kWh ya, di 2.466 per 1 kWh. Jadi untuk berjalan sampai 150 km hanya keluar sekitar 86 ribuan saja. Dan sekarang bagaimana hasil dari Hafid mengendarai MG4EV? Hafid? Ya, saya menggunakan MG4EV. Ya. Itu kapasitas baterainya 51 kWh. Ya. Dan terpakai itu 60%. Kita nggak pakai eco driving ya. Kita nggak pakai driving. Jadi modenya normal, bebas, kadang eco, kadang normal, kadang sport. Ya. Kecepatan juga cukup tinggi. Itu terpakai 60%. 60% ya? 60%. Biaya yang dikeluarkan berarti sekitar 75.466 rupiah. Oke, selanjutnya saya pakai Hyundai iNEX 6. Kapasitas baterainya Fit 77,4 kWh. Nah, penggunanya 42%. Artinya butuh biaya dari Gambir sampai Lembang butuh 80.164 rupiah. Lumayan lah, bedanya agak tipis. Ya. Lanjut ke Mas Wahyu dengan Mercedes-Benz EQS. Mercedes-Benz EQS kalau dari baterainya itu kapasitasnya paling gede 107,8 kWh. Jadi jarak tempuhnya juga paling jauh, lebih dari 700 km. Sementara kita kini sekitar 150-an km ya. Oke, pas diisi full dari Gambir tadi sampai sini, yang dipakai itu energinya cuma sekitar 36%. Secara biaya itu tadi setelah hitung-hitungan sekitar 90.383 rupiah. Agak tinggi biayanya karena konsekuensinya mobil ini selain baterainya gede, jadi otomatis bobotnya juga lebih berat. Jadi mobil lebih kerja lah untuk lari, walaupun pace-nya atau gaya nyetirnya nggak beda jauh sama 4 mobil lain. Ya, nah, kalau Vando gimana? Tapi di antara kalian yang memakai The Pinky Boy ini hanya membutuhkan tadi dari 100% menuju Bandung itu hanya menghabiskan sekitar 47% daya. Yang artinya saya yang paling murah. Itu hanya menghabiskan 49.179 rupiah. Itu yang berarti tidak sampai butuh 50.000 sampai Bandung, gitu dia. Gimana? Daripada langganan streaming ya? Benar, itu udah bisa sampai Bandung. Dan mengendarai mobil listrik. Oh, tapi tunggu dulu soal pajak. Hyundai iNEX 6 ini punya harga 1,2 miliar. Tapi kalau kita pajak dengan regulasi yang terbaru ya, jadi PKB-nya 0, kita cuma bayar 143.000 aja per tahun untuk mobil semahal iNEX 6. Coba bayangin. Ya itu tadi beberapa insentif ya dari penggunaan mobil listrik. Memang yang lain nggak ada keterangan untuk pajaknya karena memang baru Hyundai Ioniq doang ya yang sudah mendapatkan STNK, dan mobil ini memang keluaran terbaru ya. Terbaru. Nah, Sobat Colokan, jadi itu dia hasil di Electria versi terbaru kami. Ada 5 mobil listrik terbaru yang ada di pasar Indonesia. Dan semoga konten yang kami berikan bisa menjadi panduan dan informasi bermanfaat bagi Anda semua yang sedang mempertimbangkan untuk beli mobil listrik. Dan juga jangan lupa untuk
lihat ke website kami karena kami mengulas banyak soal ekosistem mobil listrik ya, bukan cuma produk saja. So, sampai jumpa di Elektria berikutnya. Bye.